Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu teman-teman. Kali ini kita akan kembali berbagi video sebelumnya untuk pemungutan suara di TPS ya bagi teman-teman TPS saat ini setelah pemungutan suara bagaimana tata caranya untuk penghitungan suara di TPS ya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Langsung saja teman-teman, namun sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, kita ke persiapan penghitungan suara ya teman-teman ya. Penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan selesai lebih dari pukul 13.00 ya. Jadi TPS ditutup, pemungutan adalah 13.00 dan berakhir pada hari yang sama dengan penghitungan hari pemungutan suara ya. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjangkan paling lama akhirnya hari pemungutan suara jadi 12 jam pemungutan selesai ya Bapak Ibu teman-teman ya. Selanjutnya, sebelum rapat pemungutan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Sarana yang dipersiapkan meliputi tempat ya rapat penghitungan suara termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir model C hasil KWK baik gubernur maupun bupati ya. Kemudian tempat duduk, KPPS, saksi dan pengawas disesuaikan alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas, kantong plastik, segel kotak suara, menyiapkan kunci atau pembuka lainnya, dan peralatan TPS lainnya. Kemudian penempatan pemilih, pemantau pemilihan terdaftar masyarakat dan pewarta ditempatkan di luar TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Jadi yang penting adalah saksi, kemudian pengawas dan petugas KPPS yang ada di dalam ya, yang lain di luar TPS. Pelaksanaan penghitungan suara ya. Tugas KPPS pada penghitungan suara untuk ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memeriksa tanda coblos menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian suara-suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, memantau pemilihan pemilih yang hadir sesuai dengan suara yang terdengar jelas. Kemudian KPPS kedua membuka setiap surat suara diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS. KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh KPPS oleh ketua ke dalam formulir C hasil sesuai dengan pemilihan dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh ketua KPPS. Jadi KPPS ketiga dan 4 menulis di C hasil, pastikan penulisannya benar ya sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua KPPS. Kemudian KPPS kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilihan. Jadi surat-surat yang telah diteliti dan diumumkan dilipat kembali oleh KPPS kelima ya. Kemudian KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun dan mengelompokkan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan, surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilihan, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Jadi dikelompokkan, diikat dengan karet dan dikelompokkan ya Bu Ibu ya teman-teman ya, dihitung dan dikelompokkan. Itu tugas KPPS ke-6 dan ke-7. Nah ini tanda coblos untuk suara sah ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Ini tata cara untuk mencoblos ya dengan benar ya Bapak Ibu, pada gambar yang jelas, yang penting pada kotak suara ya, surat suara sah yang penting ada di dalam kotak suara dan hanya sekali ya. Nah ini syaratnya surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut foto nama salah satu pasangan calon dalam surat suara. Jika ditemukan surat suara belum ditandatangani, bisa ditandatangani oleh ketua KPPS. Ini nomenklatur untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk gubernur, KWK C hasil KWK gubernur, untuk bupati dan wakil bupati C hasil KWK bupati. Ini untuk koreksi dengan renvoy atau dan diparaf ya Bapak Ibu. C hasil ditandatangani ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS, paling sedikit 2 anggota dan ketua ya.
Kemudian penyampaian hasil salinan kepada saksi dan PTPS. Dapat juga menggunakan dokumen elektronik jika nanti dari Sirekap ya Bapak Ibu teman-teman ya. KPPS wajib mengumumkan hasil salinan di wilayah kerjanya, jelas diumumkan. Kemudian PPS juga demikian, harus diumumkan di wilayah kerjanya. Tip mengisi formulir C hasil. Formulir C hasil dapat diisi menggunakan spidol ya. Di sini berwarna biru. Pastikan angka tertulis dengan rapi, secara rapi. Penulisan menggunakan angka biasa. Nah, ini untuk penulisan angkanya, model-model hurufnya hati-hati. Penekanannya pertama untuk silang tidak sampai pojok ya Bapak Ibu teman-teman, cukup di dalam. Kemudian angka 1 tidak pakai apapun ya, cukup garis lurus. Angka 4 pastikan terbuka sebelah atas. Angka 7 pastikan tidak pakai embel-embel di tengah ya, cukup seperti itu angka 7. Dan angka yang lain relatif dibuat seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman, supaya aman untuk pembacaannya nanti di Sirekap ya. Ini untuk formulir C hasil KWK Gubernur. Saya juga sudah share di video saya sebelumnya ya. Bahkan Bapak Ibu teman-teman bisa mendownload untuk formulirnya, sampelnya di video saya sebelumnya ya untuk latihan. Ini untuk C hasil Bupati Bapak Ibu teman-teman ya. Relatif sama. Ini untuk Wali Kota Bapak Ibu teman-teman. C hasil untuk pemilihan Wali Kota ya. Ini substansi formulir C hasil, bagian-bagiannya yang pertama ada judul, terdiri dari nama formulir, logo daerah, April tag, juga ada April tag ya Bapak Ibu. April tag itu terdiri dari 3 digit angka. Digit pertama identifikasi jenis pemilihan untuk Pilgub 1, untuk Pilbub atau Pilwakot itu 2. Digit kedua mengidentifikasi halaman. Kemudian digit ketiga identifikasi jumlah pasangan calon pada halaman kedua atau halaman ketiga. Jadi 1, 1, 0 ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman ya, contoh itu 123 190. Ini untuk identifikasi April tag-nya ya, seperti halaman, dan itu nanti terbaca oleh Sirekap. Kemudian yang kedua, bagian kedua ini adalah pencatatan hari, tanggal, waktu pemungutan dan penghitungan suara, identifikasi nama, identitas provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai nomor TPS. Kemudian pencatatan kegiatan sebelum rapat pemungutan suara dimulai ya, waktu ya Bapak Ibu, untuk waktu dimulai jamnya harus tepat ya, untuk waktu penghitungan suara otomatis setelah pemungutan suara setelah pukul 13. Dan yang ketiga adalah data untuk pengguna hak pilih ya, data pemilih dan pengguna hak pilih jelas ada dalam DPT, dan kemudian ada pengguna hak pilihnya ya. Jadi cuma terdapat dalam DPT, langsung ke pengguna hak pilih dalam DPT, DPTP atau pindahan, tambahan atau DPK. Ini jumlahnya juga sudah ada. Saya kira perlu dicermati Bapak Ibu ya, untuk tiap kolom-kolomnya agar tidak terjadi kesalahan. Dan bagian keempat selanjutnya untuk penggunaan surat suara ya, ada 4 poin. Jumlah suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT, jumlah surat suara digunakan pemilih, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat cadangan. Ada 4 poin. Dan yang selanjutnya adalah data disabilitas ya, disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki, perempuan, dan jumlahnya. Selanjutnya adalah format penghitungan suara menggunakan turus ya Bapak Ibu. Ini cara penulisannya. Kemudian juga ada Bapak Ibu harus mengarsir, pastikan untuk penulisannya seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman ya, bisa dicermati tata cara penulisan untuk dirincian ya, dirincian. Nah, ini tugasnya KPPS 4 dan 5 tadi ya, 3 dan 4 sorry, KPPS 3 dan 4 untuk menuliskan di turus ini ya. Bisa dilihat kembali Bapak Ibu ya teman-teman nanti ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, maka perlu kehati-hatian. Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena bencana alam dan perusahaan atau keadaan tertentu. Kemudian rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan atau putusan Mahkamah Konstitusi. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi keadaan sebagai berikut. Ini bisa terjadi, ini kesalahan Bapak Ibu teman-teman ya. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi membuka kotak suara yang tersegel semaunya sendiri ya.
tidak pada waktunya, tidak ada yang melihat, ini termasuk salah satu yang menyebabkan PSU, pemungutan suara ulang. Petugas KPPS meminta pemilih untuk memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan. Ini tidak boleh memberi tanda pada surat suara. Kemudian C, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Menjadi membuat surat suara tidak sah itu juga bisa mengakibatkan PSU. Keempat, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Ya, jadi lebih dari seorang pemilih, jadi ada yang memilih dua kali ya Bapak Ibu teman-teman. Jangan sampai terjadi ada satu orang pemilih memilih dua kali di TPS tersebut. Kemudian atau di TPS lainnya. Jadi di TPS bisa di TPS tersebut, kemudian di TPS lain intinya ketika ada satu orang pemilih memilih dua kali. Kemudian yang E, lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jadi ada seorang pemilih yang tidak terdaftar pada pemilih dan tidak berhak sebenarnya, namun dia memilih di TPS tersebut maka bisa mengakibatkan PSU. Nah ini ketika terjadi sesuatu pesan supaya Bapak Ibu itu silakan libatkan saksi dan pengawas ya. Ketika tidak ada kejadian yang tidak normal maka rekomendasi dari pengawas ini diperlukan dan juga teman-teman saksi dilibatkan untuk mengambil keputusan. Jangan lupa untuk bertanya di jenjang atasnya ya. Kalau KPPS bertanya ke PPS untuk mengamankan dan bisa tidak melanggar regulasi yang ada ya Bapak Ibu teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat. Selamat bekerja untuk teman-teman KPPS semua. Semoga sukses dalam melakukan tugasnya. Terima kasih yang sudah mengikuti informasi ini, yang sudah subscribe. Silakan ya. Terima kasih yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Kita ketemu di informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.